Misalkan ada sebuah batang homogen. Batang homogen katakanlah misalnya AB memiliki panjang 2 meter. AB memiliki panjang 2 meter. Pada batang AB bekerja dua buah gaya. Di titik A bekerja gaya F1, nilainya misal 10 Newton. Dan pada batang B bekerja gaya F2, nilainya misal 5 Newton. Jika ditanyakan berapakah resultan momen gaya yang bekerja pada batang AB dengan sumbu rotasi di titik, misalnya di titik O, yang berjarak 1 meter dari titik B, berapakah momen gayanya? Oke, misal contohnya seperti ini ya, yang ditanyakan. Berarti tau total DO. Oke, yang ditanyakan tau total DO. Ada dua buah gaya, F1 dan F2. Pusat rotasinya di titik O. Maka langkah pertama kita tentukan dulu arah putarannya. Arah putarannya untuk menentukan apa? Menentukan tanda untuk momen gayanya. Untuk F1, jika F1 dia ke bawah, rotasinya di sini, pusatnya di sini, maka kita anggap seperti ini misalnya. Di sini diam, kok ditariknya ke bawah, maka muternya kemana? Dia pasti muternya seperti ini kan? Ini, karena ditarik ke bawah sih, ini diam, terus ditarik ke bawah. Set. Nah, jadi dia muternya ke sini. Searah apa berlawanan arah jarum jam? Berlawanan ya. Jadi tahu untuk gaya satu ini nilainya negatif ya. Berlawanan arah jarum jam nilainya negatif. Yang F2 dia seperti ini ya. Sumbunya di sini. Ditariknya ke atas, ini ditarik ke atas. Nah, muternya kemana berarti dia? Iya betul, muternya juga berlawanan arah jarum jam. Jadi tau 2 juga nilainya negatif ya. Tau 2 nilainya juga negatif. Lalu kita tinggal masuk ke perhitungan sekarang. Tau total DO, maka nilainya sama dengan kan jumlah tau 1 ditambah tau 2. Tau 1 arahnya negatif, maka di sini jadi min. Rumusnya kemarin F1 dikali R1. Tau 2 arahnya min juga. Jadi di sini juga min F2 dikali R2. Tinggal kita masukkan nilainya. Min F1 berarti min 10. Masuk ke sini, min 10 dikali R1 itu adalah jarak dari F1 ke sini, pusatnya titik O. Berarti kalau AB ini 2, OB 1, maka A ke O nilainya adalah 1 juga. 1 meter dalam satuan meter ya. Gaya Newton, R-nya meter. 1 dikurangi
F2 nilainya 5. 5 dikali R2 berarti dari yang sini F2 ini ke pusatnya titik O, maka nilainya adalah 1 meter kali 1. Min 10 kali 1 min 10, min 5 kali 1 min 5, maka min 10 min 5 jadi nilainya adalah min 15 dalam satuannya adalah Newton meter. Ini bagaimana? Paham? Mau bertanya? Silahkan. Hari ini kita akan belajar tentang momen inersia. Momen inersia kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah momen inersia partikel, yang kedua adalah momen inersia benda tegar. Kita awali dari yang pertama, momen inersia partikel. Maksudnya apa momen inersia partikel? Jadi untuk momen inersia partikel itu kita anggap bendanya sebagai sebuah partikel atau sebagai sebuah titik ya. Jadi misalkan ada sebuah partikel bermassa m ya. Kemudian dia berjarak tertentu. Misalkan seperti ini ya. Misalkan ada sebuah partikel bermassa m, dia berjarak r terhadap sumbu rotasi. Ini sumbu rotasinya ya. Ada partikel bermassa m berjarak r dari sumbu rotasi. Maka besarnya momen inersia ini sama dengan hasil kali antara massa dan jarak kuadratnya terhadap sumbu rotasi. I sama dengan mr kuadrat. Jika di situ ada lebih dari satu partikel, misalkan ada partikel lain sebesar m yang berjarak tertentu juga r dari sumbu rotasi, ini adalah sumbunya. Misalkan ini adalah M2, ini R2, ini adalah M1, ini R1, maka momen inersianya itu adalah jumlah atau sigma ya, sigma mr kuadrat. Karena di sini ada dua partikel, maka sigmanya adalah jumlah momen inersia partikel dari benda 1 dan benda 2. Jadi kita tuliskan sigma mr kuadrat I-nya sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah dengan M2 R2 kuadrat sampai partikel ke N, Mn Rn kuadrat ya, ini. Jadi tergantung berapa jumlah partikelnya. Ini ada dua sumbunya ini. M massa dalam satuan kilogram, R adalah jarak dalam satuan meter kuadrat, sehingga satuan momen inersia adalah kilogram meter kuadrat. Paham ya? Contohnya sekarang. Misalkan untuk soal ini diketahui ada sebuah partikel
berada pada koordinat kartesius atau sumbu x, y, ya, x, y. Partikelnya terletak di ini, misalkan titik O ya, di sini. Ini misalnya M1, ini misalnya adalah M2 ya. M1 nilainya misal adalah 1 kg, M2 juga 1 kg. M1 ke titik O jaraknya misal adalah 1 meter, 2 meter misalnya, 2 meter. Kemudian M2 ke sini dia jaraknya 1 meter. Misal yang ditanyakan adalah misal yang pertama, momen inersia partikel di sumbu X atau sumbu rotasinya adalah sumbu X. Momen inersia partikel sistem partikel ya, karena di situ ada 2, dengan sumbu rotasi di X. Nah, karena di sini sumbu rotasinya X, maka muternya gini ya. Maka dia muternya gini. Ya. Muternya itu gini. Nah, M1 karena dia di sumbu X, dia muter apa tidak? Tentu saja dia tidak berputar ya, karena M1 ini dia berada di sumbunya. Ya. Di M1 dia berada di sumbunya, maka dia tidak berputar. Yang berputar siapa? Hanya M2 saja. Dari mana kita tahu M1 dia tidak berputar? Dari sini. Karena ini sumbunya adalah sumbu X, kemudian M1 ini terletak di sumbu X, maka ada R-nya apa tidak di sini? Sumbunya sumbu X, M1 ada di X, maka R-nya ada apa tidak? Kan tidak ada. Berarti R1-nya adalah 0 ya. R1 adalah 0. Kemudian M2, kalau sumbunya sumbu X, ada jaraknya apa tidak? Ada. Sumbunya ini ya, sumbunya ini M2 ini jaraknya berarti kan adalah 1 meter ya. Kalau sumbunya ini M1 di sini, ini kan M1 kan ya. Nah, sumbunya ini kok M1-nya di sini? Berarti ada R-nya apa tidak? Kan dia ada ya. Maka momen inersianya I sama dengan, kan ini ya, sigma mr kuadrat sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat gitu ya. Jadi M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat, kita masukkan nilainya. M1 nya adalah 1, R1 nya karena sumbunya adalah sumbu X ya, maka R nya adalah 0 kuadrat ditambah M2 nilainya adalah 1 kg, R2 tadi ini dari sini ke sini berarti kan ini sumbunya, ini M2, maka R nya adalah 1 juga, 1 kuadrat. Jadi I sama dengan 1 kali 0 kuadrat 0, 0 kali 1 0 ya kan, ditambah 1 kuadrat 1, 1 kali 1 1, betul. Jadi nilainya sama dengan 1 kilogram meter kuadrat. Begini. Paham?